Anda di S3. Pertama sekali, saya mewakili perempuan Mei menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Anda, di mana Anda boleh meneliti suku saya yang ada di Mapia. Terima kasih. Saya mengikuti dari awal proposal sampai dengan hari ini. Kami telah berdiskusi banyak dan ada pandangan-pandangan yang sama-sama saling berdiskusi sehingga kajian saudara ini bisa seperti ini, dan ini merupakan sebuah perjuangan bagi saya. Dan yang kedua, saya juga mewakili perempuan Mei yang ada di Mapia. Khusus dalam penelitian ini, Anda menuliskan bahwa kehidupan perempuan Mei di Mapia seperti begitu. Itulah kehidupan yang berlangsung di sana. Dan bagi kami sebagai orang Mei dan juga orang Mei yang ada di Mapia, suatu perubahan itu sangat susah. Ya, Anda selaku pastor, teolog, dan juga sebagai seorang sosiolog yang menamatkan ilmu Anda di universitas tercinta kita ini, saya melihat ini, yang ketiga itu saya melihat bahwa sumbangan saudara ini akan sangat mempunyai apresiasi yang tinggi dan memiliki nilai ilmiah yang akan dikembangkan. Sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Uncen, ya, kami punya referensi tentang ini. Mungkin akan kembangkan penelitian-penelitian, tetapi juga menjadi rujukan bagi kami. Setelah saya membaca semua, saya punya satu pemahaman bahwa orang Mei itu mencintai akan budaya. Kami sejak lahir diajarkan oleh orang tua kami untuk mengenal posisi perempuan dan laki-laki, baik di tengah masyarakat maupun di mana saja kami hidup. Dan posisi perempuan dikaitkan dengan penelitian Anda di suku Mei yang ada di Mapia. Sepertinya terjadi diskriminasi yang cukup tinggi. Itu dari penelitian ini. Tapi di sisi lain, sebetulnya orang Mei itu punya peran perempuan dan laki-laki itu sudah sangat jelas di dalam pembagian tugas, saling menghargai dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kearifan yang cukup dipelihara. Dan sampai hari ini orang Mei yang berada di suku Mei yang berada di Mapia maupun khusus di Kabupaten Dogiai itu lebih banyak menjaga nilai-nilai budaya itu dan lebih berperan, dan susah untuk masuk kepada orang Mei yang ada di situ ketimbang ke daerah Dogiai dan daerah Paniai. Oleh sebab itu, setelah saya membaca tulisan Anda ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya sarankan. Yang pertama itu adalah, karena di halaman 13 Anda menulis bahwa peran adat dan gereja itu juga tidak ikut memainkan perannya. Jadi gereja membiarkan sebuah diskriminasi yang terjadi. Kemudian adat juga. Nah, Anda sebagai seorang pastor dan juga sebagai seorang sosiolog, apakah Anda bisa memberikan rekomendasi, tidak hanya menyarankan, tapi peran Anda setelah lulus ini kepada keuskupan misalnya, atau kepada sinode kingmi misalnya seperti itu, untuk mewujud nyatakan atau berkurangnya diskriminasi yang dalam tanda petik tadi adalah hal-hal yang menurut yang disuanggikan itu, yang menganggap perempuan itu sebagai tuba. Nah, itu perjuangan yang tidak gampang. Tapi apakah Anda punya setelah lulus ini Anda punya visi ke depan untuk merubah sehingga bisa Anda membawa suatu pembebasan lebih kepada teologi pembebasan, ya, liberation teologi itu mungkin akan tercipta karena peran seorang pastor di tengah masyarakat. Nah, itu saran saya. Dan
Bisakah Anda menggerakkan mereka seperti itu sehingga secara kontekstual di dalam kehidupan masyarakat yang ada di situ terjadi sebuah perubahan. Nah, saran saya sampai di sini. Terima kasih.